Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali di sore hari ini dalam ibadah perayaan Minggu Kasih. Mari saudara, saya ajak kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dia Allah yang Maha Kuasa, diri dan dunia.
berikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, biar pujian kami boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Karena pujian dan penyembahan kami yang dapat kami aturkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Pada saat sore hari ini sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau genapi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh hidup tubuh dan berubah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau rapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami sidang Jumat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati Anda, mari kita mau lebih setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah karya Allah dan karya manusia. Apa temanya Bapak Ibu? Coba ya. Karya Allah dan karya manusia. Dalam banyak hal kita melihat karya Allah dipadukan dengan karya manusia, itu akan menghasilkan hal-hal yang sangat indah. Iya. Kita baca ayatnya. Yang pertama kita baca di Roma pasal 8. Ayat 28. Roma 8:28. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengatakan Allah, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja sama. Allah turut bekerja sama dengan siapa? Tidak mungkin kerjasama dengan setan. Ya, Allah bekerja sama dengan manusia. Ya, hasilnya apa? Mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita, mungkin terkadang-kadang saudara kita mengalami secara daging itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi pesan firman Tuhan adalah jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menyalahkan Allah ataupun undur dari Tuhan. Sebab ketika Allah sedang bekerja,
di dalam kehidupan kita, walaupun terkadang-kadang itu secara daging menyakitkan. Tetapi yang perlu diingat adalah tujuannya. Tujuannya adalah mendatangkan kebaikan. Contohnya misalnya saudara, dalam kehidupan pemuda yang namanya Yusuf. Iya, namanya Yusuf. Tuhan punya plan. Planning rencana Tuhan dalam hidup Yusuf adalah menjadi orang besar. Di mana kehidupannya nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya tidak ada Yusuf menerangkan mimpi Fir'aun, mungkin penduduk dunia ini akan habis waktu itu dengan mati kelaparan. Tapi karena ada Yusuf yang mendapat mimpi dari Tuhan, sehingga dia bisa mempersiapkan sedemikian rupa pada saat ada 7 tahun kelimpahan, Yusuf menganjurkan kepada Fir'aun untuk mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Cadangan pada waktu 7 tahun kelaparan. Benar nih, waktu kejadian betul-betul 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Dan pada saat 7 tahun kelaparan, seandainya tidak ada orang bijak seperti Yusuf, dunia manusianya habis dengan mati kelaparan, termasuk keluarga orang Israel. Ya, namun kita melihat saudara, untuk rencana Allah yang agung, rencana Allah yang indah dalam kehidupan Yusuf, Yusuf harus mengalami masalah demi masalah. Ya, saudara tentunya sudah masih ingat tentang bagaimana Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Ya, kenapa Yusuf harus dibentuk oleh Tuhan? Seandainya tidak mengalami proses pembentukan dari anak kesayangan papi, lalu langsung diangkat menjadi orang besar, mungkin dia tidak ngerti apa itu penderitaan rakyat. Jadi untuk menjadi orang besar sesuai rencana Allah, Yusuf diproses. Prosesnya apa? Melalui dimasukkan sumur, melalui dijual, ya, melalui difitnah, melalui dipenjara. Inilah proses tangan Allah sedang membentuk kehidupan Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Jadi kesuksesan Yusuf itu tidak lepas dari tangan Allah yang bekerja memproses dalam kehidupan Yusuf. Jadi jelas seperti yang dikatakan di Roma 8:28, yaitu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Allah harus bekerja sama dengan manusia? Apakah Allah tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri? Kok harus bekerja sama dengan manusia? Jawabannya bisa. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Allah menciptakan semesta alam ini. Alam diciptakan oleh Tuhan sebelum ada manusia. Itu karya Allah mutlak.
Alhasil bagaimana? Coba kita baca. Kejadian 1 ayat 31, tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, Allah membuat segala sesuatu itu sangat indah. Itu hari ke-6. Ya, penciptaan alam semesta ini tidak ada campur tangan manusia. Mutlak pekerjaan Allah. Alhasil bagaimana? Indah, sempurna. Waktu itu belum ada manusia. Manusia diciptakan terakhir setelah alam semesta dijadikan. Tapi mengapa? Sesuai dengan temanya karya Allah dan karya manusia. Mengapa Allah senang bekerja sama dengan manusia? Kalau Allah ingin mengajak bekerja sama dengan manusia, itu bukan berarti tanpa bantuan manusia Allah tidak bisa melakukan semua. Kita sudah lihat tadi penciptaan alam semesta. Itu mutlak ciptaan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Nah, kalau Allah ingin bekerja sama dengan manusia, itu semata-mata karena Allah itu menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Jadi hanya itulah karena Allah menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan sesuai peta gambar Allah. Karena Allah menghargai manusia, maka Allah mengajak manusia itu bekerja sama untuk melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya kita melihat, saudara, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Paulus berani dengan lantang mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan kawan sekerja dengan Allah. Coba dibaca. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, jelas, tegas Paulus mengatakan kami kawan sekerja Allah. Ya, kalau Allah mengejak kerjasama dengan manusia, sekali lagi bukan karena kalau tidak ada manusia yang kerjasama dengan Allah, Allah tidak bisa melakukan. Tidak. Semata-mata ini hanya kemurahan Tuhan. Karena Allah menghargai manusia sebagai peta dan teladan Allah. Itulah sebabnya kalau ada di antara kalian yang dipakai Tuhan heran, hebat, luar biasa, jangan sombong. Jangan merasa karena aku ini hebat, karena aku ini ada sesuatunya, sehingga Allah mengejak kerjasama. Tidak, saudara. Oh, jangan terlalu GR. Kalau Allah mengajak kerjasama semata-mata itu hanya karena Allah menghargai manusia sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah. Seolah-olah dengan Allah mengajak kerjasama dengan manusia ini, Allah ingin melatih manusia untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Poin berikutnya kita melihat tentang bukti-bukti yang menunjukkan kalau Allah itu senang bekerja sama dengan manusia. Apa bukti dari Allah itu senang mengajak kerjasama dengan manusia? Apa buktinya? Yang pertama, saudara,
setelah alam semesta ini diciptakan, sudah jadi sempurna, maka pengelolaannya Allah serahkan sama manusia. Pengelolaannya bukan diserahkan sama gajah atau orang hutan, tidak. Pengelolaannya diserahkan kepada manusia. Itu bukti bahwa Allah itu senang bekerja sama dengan manusia. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, Allah menciptakan manusia sesuai gambarnya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu Allah memberkati mereka supaya berkembang biak, bertambah banyak, memenuhi bumi ini. Dan perintah Allah adalah taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu senang bekerja sama dengan manusia. Alam semesta sudah diciptakan indah, lalu pengelolaannya diserahkan kepada manusia. Taklukkan, kuasai, perintahkan. Artinya Allah ingin supaya ada si pengelola alam ini, yaitu manusia. Jadi kalau ada manusia merusak alam, misalnya katakanlah hutan ditebangi semua sehingga banjir, pasir-pasir di mana diangkut semua sehingga tanah longsor. Ya, polusi udara ini juga karena ulah manusia. Itu sebetulnya melawan kodrat. Tuhan ingin manusia di bumi ini mengelola alam sedemikian rupa. Ya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tapi kadang-kadang karena terlalu rakusnya, terlalu serakahnya manusia, alam dikeruk sedemikian rupa sebanyak-banyaknya. Dulu waktu saya masih kecil, saudara, saya ingat kalau mau cari ikan di sungai kecil itu gampang sekali. Mancing, sebentar saja sudah dapat banyak. Ya, ada lagi yang kalau di daerah sini ini pakai mau ngambil uceng, itu pakai ulat kecil itu diikat lalu itu namanya kalau bahasanya orang sini bilang jedil. Itu sebentar dapat uceng banyak. Kepengin itu kerang atau bam di sungai-sungai. Wah, di sungai yang jernih berbatu-batu itu banyak ngambil cepat dapat. Sekarang kenapa sulit cari ikan? Mau apalagi nyari itu kerang kecil bam itu sulit sekali. Kenapa? Rakusnya manusia. Ya, sungai danau disetrum, diracun, dikasih bom ikan. Jadi mati semua. Akhirnya anak cucu kita sulit
Nah ini karena keserakahan manusia, sebenarnya Allah menyerahkan alam semesta kepada manusia, tujuannya untuk dikelola dan hasilnya juga untuk kepentingan kesejahteraan manusia itu sendiri. Inilah bukti bahwa Allah ingin senang bekerja sama dengan manusia. Yang kedua yang membuktikan bahwa Allah ingin senang bekerja sama dengan manusia itu, yang kedua adalah dalam pemberitaan Injil. Dalam pemberitaan Injil sebenarnya Allah sendiri bisa ngomong sama manusia, atau Allah suruh malaikat memberitakan kabar keselamatan ini. Sama seperti pada waktu kelahiran Yesus. Siapa yang memberitakan kelahiran Yesus? Malaikat kan? Tuhan bisa pakai malaikat. Coba kita lihat bahwa sebenarnya tanpa manusia dalam pemberitaan Injil Allah bisa melakukan ini. Coba kita lihat, Allah pakai malaikat itu. Ya, Lukas 2 ayat 9 sampai 12. Lukas 2 ayat 9 sampai 12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ya, waktu Yesus lahir, untuk memberitahu kelahiran Yesus, Allah cukup pakai malaikat. Malaikat yang menjumpai gembala di padang Efrata dan mengatakan jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagimu, pada hari telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ini tanda-tandanya, kamu akan jumpa seorang anak laki-laki dibendung dengan kain lampin berbaring di palungan. Allah bisa pakai malaikat mengabarkan itu. Namun karena Allah itu ingin bekerja sama, Allah menghargai manusia sebagai makhluk kesayangannya. Maka dalam tugas pemberitaan Injil kabar keselamatan ini, Allah memakai manusia. Coba misalnya kita lihat, waktu sebelum kota Ninawe mau dihukum oleh Allah, Allah pakai manusia yang namanya Yunus. Disuruh memberitahu, kalau enggak bertobat, mau dihukum. Coba kita lihat Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, untuk memberitakan kabar keselamatan supaya Ninawe tidak dihukum, Allah tidak pakai malaikat, Allah pakai manusia. Siapa namanya? Yunus. Pergilah kamu ke Ninawe, kabarkanlah bahwa dalam tempo 30 hari kalau tidak bertobat, kota itu akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Sayangnya Yunus tidak mau dijak kerjasama. Yunus malah pergi ke Tarsus.
Nah, tahu sendiri akibatnya. Kalau Yunus dijak kerjasama tidak mau, tahu sendiri akibatnya. Dia naik kapal, kapalnya hampir tenggelam. Dan ceritanya akhirnya Yunus dibuang ke laut. Allah bisa bekerja sendiri, tapi Allah menghargai manusia. Diajak kerjasama, join dalam hal pemberitaan Injil. Tapi sayangnya Yunus yang dijak kerjasama nggak mau. Ya, saudara sudah lihat sendiri akibatnya. Kita lihat contoh lain, bahwa Allah pakai manusia untuk pemberitaan Injil keselamatan itu. Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, Allah ngomong sama Ananias, doakan itu pemuda yang namanya Saul. Karena aku punya rencana memakai pemuda ini yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Aku akan memakai dia. Firman Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuhan memilih pemuda Saul ini menjadi alat terpilih. Diajak kerjasama sama Tuhan untuk memberitakan namaku, nama Tuhan. Kepada siapa? Bangsa-bangsa lain, orang kafir. Ya, kalau notabene menurut Kitab Taurat itu perjanjian lama, ya non-Yahudi itu kafir. Paulus dipakai Tuhan memberitakan untuk orang-orang kafir. Sehingga saudara dan saya yang menurut Taurat itu kafir bisa kenal Tuhan karena Tuhan pakai orang-orang ini termasuk seperti Paulus tadi. Ya, juga kepada raja-raja. Paulus dipakai Tuhan menginjil kepada raja-raja. Agripa kepada siapa itu? Naik banding ke kaisar, ketemu ya orang-orang besar. Tuhan pakai si Paulus ini. Ya, jadi dalam pemberitaan Injil, Allah juga senang bekerja sama dengan manusia. Nah, itulah sebabnya Paulus dengan tegas dia berani mengatakan bahwa kami ini adalah kawan sekerja Allah. Coba 2 Korintus 5:20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Iya, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dalam terjemahan lain itu utusan-utusan di sini artinya adalah duta Kristus. Paulus tegas menyatakan bahwa dirinya itu kawan sekerja, utusan, duta Kristus. Hamba-hamba Tuhan itu duta kerajaan sorga. Karena itu jadilah hamba Tuhan yang menjaga nama baik Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan yang mempermalukan. Karena kehadiran hamba-hamba Tuhan itu duta kerajaan sorga. Paulus dengan tegas bilang, Allah menjadikan kami utusan-utusan Kristus. Dalam salinan lain, duta Kristus. Ya, jadi melalui hal-hal ini kita melihat bahwa Allah senang bekerja sama dengan manusia. Bukan berarti kalau tanpa manusia
Allah tidak bisa melakukan. Yang jelas adalah karena Allah menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan yang termulia. Dan Allah mengajak manusia untuk bekerja sama. Iya, berikut lagi dalam hal apa Allah ingin bekerja sama dengan manusia. Yang ketiga, dalam hal keselamatan manusia itu sendiri. Dalam hal keselamatan manusia itu sendiri. Karena manusia itu ciptaan Allah yang diberi hak asasi. Manusia bukan robotnya Allah, tapi manusia adalah makhluk ciptaan yang diciptakan sesuai peta gambar Allah, dan manusia itu punya hak asasi ya untuk memilih, menerima atau menolak. Jadi dalam hal keselamatan itu sendiri, walaupun Allah itu menggebu kepengen menyelamatkan manusia, tapi Allah juga tetap kepengen ngajak kerjasama. Coba kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana bunyi ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Allah itu sangat mengasihi, walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Allah tidak ingin menghukum, Allah kepingin menyelamatkan. Dan Allah berikan dunia ini anaknya yang tunggal. Tapi Allah tetap menuntut kerjasama. Siapa yang akan diselamatkan? Barang siapa yang percaya. Kalau yang tidak percaya, yang menolak, yang nggak selamat, itu salahnya sendiri. Allah tidak ingin memaksa. Jadi dalam keselamatan itu pun kita melihat Allah tetap mengejak kerjasama dengan manusia. Mari kita lihat satu ayat lagi dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, Tuhan bilang berusahalah sungguh-sungguh. Supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, jadi manusia itu diajak kerjasama. Untuk keselamatan manusia itu sendiri pun Allah nggak maksa. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya manusia tidak binasa, tapi manusia yang bagaimana yang mau percaya. Dan dari 2 Petrus 1 ayat 10 kita disuruh berusaha. Usaha apa? Panggilan pilihanmu itu supaya semakin teguh. Dengan demikian supaya kita bisa mendapatkan hak penuh untuk masuk kerajaan Tuhan. Saya ingat satu ayat yang Paulus katakan di Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 itu ayat 12. Soal keselamatan itu. Itu juga perlu kerjasama antara Allah dan manusia. Filipi 2:12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, di sini dikatakan kamu senantiasa taat. Karena itu
tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu anugerah, karya jol juta. Namun dalam hal ini Allah minta kerjasama. Ya, kalau dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu sebenarnya Tuhan ingin supaya kita itu keselamatan itu diberi oleh Allah cuma-cuma. Setelah kita terima itu harus kita pelihara. Sesuatu yang baik, kuat pun kalau tidak diopeni, tidak dipelihara rusak. Punya mobil bagus, kalau tidak dipelihara, tidak diopeni rusak. Keselamatan itu juga gitu, gratis. Allah beri cuma-cuma. Karena kita percaya sama Yesus. Tapi setelah kita terima, Tuhan bilang kerjakanlah itu. Pelihara itu keselamatan kita. Dengan cara bagaimana? Takut dan gentar. Takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah itu menjauhi dari segala kejahatan. Dan dia akan banyak selamatnya. Daripada orang yang sembrono itu gampang jatuh. Tapi orang yang takut akan Allah menjauhi dari segala kejahatan itu banyak selamatnya. Paulus bilang kerjakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Baik waktu aku hadir maupun aku tidak hadir. Jadi artinya ono pendetone apa ora ono pendetone, kita harus tetap takut akan Allah, tetap nurut firman. Jangan jadi orang Kristen nurutnya kalau ada pendetanya. Kalau ada pendetanya kayak malaikat kelakuannya, alimnya. Kalau enggak ada, semau gue. Bahkan ada yang melebihi dari orang-orang dunia. Ini namanya enggak takut sama Tuhan. Dengan demikian dia akan kehilangan keselamatan itu. Tapi kalau saudara takut, gentar, ya nurut firman Tuhan, baik waktu aku hadir maupun aku tidak hadir, ada pendetanya, ada orang ngawasi atau tidak, kita nurut firman. Menurut 2 Petrus tadi, saudara dan saya akan diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, yang terakhir, yang keempat, yang membuktikan bahwa Allah ingin bekerja sama dengan manusia, yang keempat adalah dalam soal rezeki kebutuhan kita. Dalam soal rezeki kebutuhan kita pun Allah meminta kerjasama dengan manusia. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam pertanian kan gitu, saudara. Ada yang nanam, ada yang nyiram, ngopeni, ndangir, matun. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi itu kerjasama. Kalau sekedar nanam lalu kita tidak mau ngopeni, ya tidak bisa maksimal. Jadi untuk bisa dapat rezeki pun, bukannya doa lalu tidur terus nanti ada berkat dari langit, ya enggak mungkin lah. Untuk rezeki kebutuhan manusia itu juga Allah ingin kerjasama. Jadi petani Anda boleh kerja keras, tapi kalau enggak ditumbuhkan Tuhan enggak tumbuh. Memang berkat datang dari Tuhan, tapi tidak ada ceritanya orang yang enggak kerja dapat berkat. Karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, kalau orang yang tidak suka kerja lebih baik nggak usah makan. Karena untuk mendapat makan rezeki itu harus kerjasama antara Allah dan manusia. Satu ayat lagi di Ibrani pasal 6 ayat 7.
Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, tanah yang menghisap air hujan di musim hujan, hujan turun ke tanah, tanah menyerap air hujan yang turun, sehingga tanah itu menjadi tanah yang subur. Dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang apa? Yang berguna bagi manusia. Tapi diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Orang punya ladang luas, kalau tidak dikerjakan, hanya rumput jeruju, rumput duri, tidak ada hasil yang bisa dimakan. Biar tanahnya tidak begitu luas, kalau mau dirawat, dicangkul, dirabuk, dipelihara, itu akan menghasilkan. Jadi untuk mendapatkan rezeki itu pun Allah minta kerjasama. Berkat itu datang dari Allah, tapi manusia harus berusaha. Itu sudah jadi kodrat. Kitab Kejadian itu setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang bumi terkutuk karena engkau, itulah sebabnya engkau harus kerja, membanting tulang, baru engkau akan makan rezeki. Dari beberapa bukti ini Tuhan menunjukkan pada kita bahwa Allah itu ingin bekerja sama dengan manusia. Sekali lagi, kalau Allah ingin bekerja sama dengan manusia, bukan karena kalau tidak ada manusia yang dijak kerjasama, Allah tidak bisa melakukan sesuatu. Bukan. Penciptaan alam itu murni, mutlak. Ciptaan Allah, tidak ada campur tangan manusia, tapi hasilnya amat indah. Dan seterusnya, memang Allah ingin ngejak kerjasama sama manusia, tujuannya adalah sebenarnya Allah itu menghargai manusia. Sebagai kekasihnya Tuhan, menjadi mitra kerjasama dengan Tuhan. Nah, tinggal kita hargailah ya kemurahan Allah, mengajak kita kerjasama, hargai. Kalau engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan karena engkau hebat. Itu karena kemurahan Tuhan. Syukuri dan tetap rendah hati. Maka Allah akan tetap memakai Anda menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Allah, karena Allah menghargai manusia sebagai ciptaan yang dikasihi. Maka Allah menggandeng, mengajak manusia bekerja sama. Kalau Allah mengajak manusia untuk bekerja sama, bukan karena tanpa manusia Allah tidak dapat melakukan. Allah bisa lakukan semua, tapi karena Allah mengasihi manusia,
Allah memberi penghargaan kepada manusia sebagai mitra kerjasama dengan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Ajar kami tetap rendah hati, Tuhan, dan ajar kami taat nurut perintah-Mu, Tuhan. Biarlah hidup ini bisa menjadi berkat, Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tanamkan dalam hati kami. Ketika Allah memakai kami menjadi alat yang luar biasa, biar kami semakin rendah hati. Karena keberhasilan kami, bukan karena kepinteran kami. Keberhasilan kami bukan karena hasil usaha kami. Keberhasilan kami semata-mata karena kemurahan Allah. Dengan demikian hidup ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan kalau hari-hari yang lalu kami menjadi orang-orang yang malas, yang tidak mau diajak kerjasama. Seringkali kami bangkang, balelo, mengeraskan hati. Ampuni Tuhan. Mulai hari ini kami mengerti bahwa rencana Allah yang indah mengajak kami kerjasama, dan segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada pengumuman lain, kita akhiri ibadah dalam doa. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, punya persoalan apapun, Tuhan tolong beri jalan keluar dan kemenangan. Berkati usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta, pegawai negeri, pegawai swasta, dalam menjalankan tugas Tuhan kasih hikmat, akal budi, kebijakan. Anak sekolah, kuliah, kasih kepandaian, kepinteran, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Segala yang diperlukan Kau sediakan. Mereka yang tidak bisa datang saat ini, mungkin karena sakit, Tuhan sembuhkan. Karena ada masalah, ada persoalan, Tuhan tolong. Supaya di lain kebaktian lain minggu boleh bersama-sama kumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan, buah sulung, korban nasar, ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan, supaya Tuhan memberkati semuanya, membalas lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu Tuhan. Kuserahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan sudah tolong Indonesia sehingga COVID mulai menurun Tuhan. Kami tetap menunggu kemurahan Allah membebaskan Indonesia dari COVID
semuanya sehat, semuanya diberkati, ekonomi bangkit, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.